Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah besar dalam mengamankan stabilitas ekonomi nasional dengan memberlakukan kebijakan baru yang mewajibkan eksportir sumber daya alam untuk menyimpan seluruh devisa hasil ekspor mereka di dalam negeri selama minimal 1 tahun. Keputusan ini merupakan bagian dari strategi ekonomi yang lebih luas untuk memperkuat cadangan devisa negara, meningkatkan ketahanan ekonomi, serta mengurangi ketergantungan terhadap sistem perbankan luar negeri, khususnya Singapura. Bapak zolimi, kalau nggak DPR turun, nggak mungkin Bapak cabut. Gitu loh Pak. Ya, jadi kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak bilang, Bapak nggak bisa jawab. Biar kita panggil pimpinan Bapak. Ini Republik Indonesia, bukan Republik Lipo. Nggak ada yang bisa ngatur-ngatur Republik ini. Ini parah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Gino Television Indonesia kali ini mengupas tentang nakalnya para pengusaha-pengusaha yang begitu mereka kaya raya, dananya malah disimpan di Singapura, dan ini membuat negara marah. Karena itu negara saat ini sudah mengancam mereka semua, dan dananya, khususnya dana ekspor, tidak boleh dikirim atau tidak boleh dibawa ke luar negeri sebelum disimpan 1 tahun di dalam negeri. Ini merupakan catatan yang patut diikuti, bila tidak bahaya. Pemirsa dan saudara sebangsa dan setanah air, pemerintah Republik Indonesia melalui tangan dingin Prabowo telah menegaskan agar seluruh pengusaha, terutama eksportir yang saat ini tengah berenak-enak dan happy-happy, maka diminta segera untuk semua dananya ditarik dari negara orang, atau misalnya ada di negara Singapura, sudah selayaknya ditarik ke tanah air, dan jika tidak, maka akan ada tindakan. Tahu konsorsium yang dimaksud itu siapa saja, karena kita ingin tahu detail nih. Kan tadi 10 perusahaan Pak, kita ingin tahu konsorsium itu siapa saja dan apa aksi korporasi yang telah dilakukan oleh Lipo Group Pak. Ya, setelah ditinggalkan konsorsium itu, nggak, itu harus tahu. Ya, kita pengen nih jawabannya nanti. Jangan-jangan perusahaan konsorsium itu perusahaan cangkang Lipo aja. Kan bisa juga Pak. Ya, wajar dong saya berprasangka, bisa saja kan itu perusahaan cangkang Lipo di luar negeri kan. Dan Bapak tahu kan, kalau konsorsium meninggalkan proyek pasti ada penalti ya dong. Gak mungkin dong Bapak gak kejar tuh konsorsium. Atau memang konsorsium tuh cangkangnya Lipo. Nah ini penting juga Pak dijawab. Kalau memang Bapak gak mampu jawab Pak, gak apa-apa. Kami akan agendakan undang John Riyadi ke sini. Gak apa-apa, Bapak bilang aja gak mampu Pak. Karena gini Pak, kita gak ingin kasus Mekarta ini berlarut-larut Pak. Karena Pak, mohon maaf Pak, kalau kita gak bejek Bapak, gak panggil ke DPR, Bapak injak itu orang-orang itu Pak. Mohon maaf ya Pak, ya saya dengar, kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim. Makanya Bapak berani menuntut. Saudara,
apa yang telah ditegaskan dan dipaparkan oleh anggota DPR tersebut itu merupakan salah satu kekecewaan masyarakat, dan beliau itu mewakili kekecewaan bangsa Indonesia. Karena selama ini para pengusaha hitam itu dari awal ketika mereka ada di Indonesia dan melakukan transaksi dan jual beli itu cukuplah menyedihkan. Dan kini begitu mereka besar, langsung mereka kabur dan membawa uangnya ke luar negeri. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah besar dalam mengamankan stabilitas ekonomi nasional dengan memberlakukan kebijakan baru yang mewajibkan eksportir sumber daya alam untuk menyimpan seluruh devisa hasil ekspor mereka di dalam negeri selama minimal 1 tahun. Keputusan ini merupakan bagian dari strategi ekonomi yang lebih luas untuk memperkuat cadangan devisa negara, meningkatkan ketahanan ekonomi, serta mengurangi ketergantungan terhadap sistem perbankan luar negeri, khususnya Singapura, yang selama ini menjadi tujuan utama penyimpanan devisa hasil ekspor oleh eksportir Indonesia. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kemana perginya sebagian besar kekayaan para pengusaha sukses di Indonesia? Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar atau membaca tentang surga bernama Singapura, tempat di mana miliaran dolar milik orang Indonesia parkir dengan aman dan nyaman. Tapi, tahukah Anda, fenomena ini bukan sekadar cerita tentang orang kaya yang mencari tempat aman untuk menyimpan uangnya. Ini adalah masalah kompleks yang berdampak signifikan pada perekonomian Indonesia. Dan pemerintah sedang berupaya keras untuk menarik kembali dana-dana tersebut ke tanah air. Singapura dengan gemerlapnya gedung-gedung pencakar langit dan reputasinya sebagai pusat keuangan global memang menawarkan daya tarik yang sulit ditolak. Stabilitas ekonomi, keamanan finansial yang terjamin, dan yang paling penting, tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan Indonesia menjadi alasan utama mengapa para pengusaha Indonesia lebih memilih memarkir uangnya di sana. Bayangkan saja, tarif pajak perusahaan di Singapura hanya 17%, jauh lebih rendah dibandingkan di Indonesia yang mencapai 25%. Saudara, pengusaha yang saat ini sudah kaya raya itu adalah hasil dari perampasan-perampasan dan kekuatan dan keuangan Indonesia. Mereka itu begitu enak dan nyaman. Begitu mereka kaya, uangnya dibawa kabur ke Singapura. Dan ini merupakan pengusaha yang patut dikejar. Dan di zaman Prabowo ini akan dikejar semua. Dan jika tidak, mereka tidak manut, maka akan ada tindakan. Kebijakan baru ini, arus dana ekspor yang sebelumnya mengalir ke luar negeri, terutama ke pusat keuangan Singapura, kini harus tetap berada dalam sistem keuangan Indonesia. Sebelumnya, banyak eksportir Indonesia lebih memilih untuk menyimpan hasil ekspor mereka di perbankan Singapura karena sejumlah alasan seperti kemudahan akses ke perbankan internasional, insentif pajak, serta tingkat suku bunga yang lebih menarik dibandingkan dengan perbankan domestik. Menurut data yang dirilis oleh CNBC Indonesia, sekitar 2.478 triliun rupiah hasil ekspor Indonesia telah tersimpan di perbankan Singapura, menunjukkan betapa besarnya dana yang selama ini beredar di luar negeri dan tidak memberikan dampak langsung bagi perekonomian nasional. Dengan diberlakukannya aturan baru ini, pemerintah berharap bisa menarik kembali dana tersebut ke dalam negeri dan menggunakannya untuk meningkatkan cadangan devisa. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tantangan birokrasi di dalam negeri, Singapura dianggap sebagai tempat yang lebih aman dan stabil untuk menyimpan aset mereka. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan fakta menarik sekaligus menantang terkait investasi Singapura di Indonesia. Secara angka, Singapura memang tercatat sebagai salah satu investor terbesar, dengan total investasi mencapai 4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 60 triliun rupiah. Namun, Bahlil menjelaskan bahwa angka ini perlu dilihat lebih dalam.
Banyak investasi yang tercatat berasal dari Singapura sebenarnya merupakan dana dari negara lain yang mampir dulu di Singapura sebagai pusat keuangan. Singapura berfungsi sebagai hub bagi investor dari berbagai penjuru dunia yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Artinya, investasi tersebut tidak serta-merta mencerminkan kekuatan ekonomi Singapura semata, tetapi juga kepercayaan investor global terhadap potensi Indonesia. Bahlil juga menyampaikan pandangannya mengenai prospek ekonomi Indonesia. Saudara, kebijakan yang saat ini diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia selayaknya para pengusaha itu segera mengambil langkah, dan jika tidak, maka akan ada tindakan, dan tindakan itu akan sangat merugikan mereka, bahkan dapat disebutkan mereka adalah bisa di blacklist di tanah air, termasuk seluruh aset-aset dan pengusahanya bisa jadi dirampas oleh negara. Bukan berarti harus bisa ngatur hakim, atur jaksa, dan lain-lain. Selain itu, eksportir juga diperbolehkan menggunakan devisa hasil ekspor sebagai jaminan pinjaman dalam negeri yang memungkinkan mereka untuk tetap memiliki likuiditas yang cukup tanpa harus memindahkan dana ke luar negeri. Sementara itu, Singapura sebagai pusat keuangan utama di Asia Tenggara mulai merasakan dampak dari kebijakan ini. Dengan berkurangnya aliran dana dari eksportir Indonesia, sektor perbankan Singapura berpotensi mengalami penurunan simpanan valuta asing dalam jumlah besar. Mengingat betapa bergantungnya perekonomian Singapura terhadap sektor keuangan dan jasa perbankan, kebijakan ini bisa menjadi pukulan bagi stabilitas keuangan negara tersebut. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada respons resmi dari pemerintah Singapura terkait perubahan kebijakan Indonesia ini. Namun, banyak analis keuangan memperkirakan bahwa langkah Indonesia dapat mempengaruhi hubungan ekonomi kedua negara dalam jangka panjang, terutama jika lebih banyak negara mulai menerapkan kebijakan serupa dalam upaya memperkuat ekonomi domestik mereka. Kebijakan penahanan devisa hasil ekspor ini juga menjadi bagian dari strategi yang lebih besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur keuangan domestik. Dengan semakin banyaknya dana yang tersimpan di dalam negeri, Indonesia kini memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan industri keuangan lokal, termasuk meningkatkan kapasitas perbankan nasional dalam menyediakan layanan perbankan yang lebih kompetitif dibandingkan dengan perbankan internasional. Ya, saya dengar, kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim. Makanya Bapak berani menuntut orang-orang itu. Bahkan di tuntutan Bapak, harta bergerak dan harta tidak bergerak orang-orang itu mau disita di pengadilan. Sakit jiwa Pak. Bapak yang ngutang, kok orang yang menuntut haknya Bapak zolimi. Kalau nggak DPR turun, nggak mungkin Bapak cabut. Gitu loh Pak. Ya. Jadi kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak bilang, Bapak nggak bisa jawab. Biar kita panggil pimpinan Bapak. Ini Republik Indonesia, bukan Republik Lipo. Nggak ada yang bisa ngatur-ngatur Republik ini. Ya, negara ini punya Republik Indonesia, gitu loh Pak. Ya. Ini penting Pak, supaya paham itu oligarki itu. Kita hadapin, ya. Jadi Bapak sampaikan. Saudara, kalangan oligarki di tanah air kita ini memang tampaknya mereka hanya mau cari dan mengejar kekayaan di dalam negeri kita. Kekayaan kita setelah dikeruk kemudian dibawa ke Singapura. Dan itu saat ini di zaman Prabowo tidak ada alasan. Semua mereka akan disikat jika saja mereka melawan. Pemerintah juga berencana untuk meningkatkan insentif bagi sektor perbankan dalam negeri agar dapat menarik lebih banyak dana dari eksportir dan memberikan keuntungan yang setara atau bahkan lebih baik dibandingkan dengan bank di luar negeri. Selain dampak ekonomi, kebijakan ini juga memiliki konsekuensi geopolitik yang cukup signifikan. Dengan menahan devisa hasil ekspor di dalam negeri, Indonesia memperkuat posisinya dalam BRICS, organisasi ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Indonesia akan terus memajukan dan memberikan kenyamanan kepada para investor-investor atau para pengusaha itu. Meski saat ini mereka terbilang nakal, tentu saja
itu akan diatur, dan bagi yang bisa diatur, namun yang tidak bisa diatur, maka celaka. Negara akan bertindak karena negara ini sudah tadi ditegaskan bahwa negara ini adalah negara Republik Indonesia, bukan negara lipo. Maju terus bangsaku, majulah bangsaku. Pantang mundur, itulah sikap Indonesia.